يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai menit ini, di Jumat yang pertama di tahun 2022 kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan limpahan dan curahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia media sosial pada akhir-akhir ini menjadi satu hal yang paling krusial di tengah masyarakat. Apa yang menjadi trending atau viral di media sosial itu sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan masyarakat. Sayangnya, tidak semua yang beredar, tidak semua yang tersebar di media sosial itu mempunyai nilai-nilai kebaikan. Kalau yang viral itu adalah hal-hal yang positif, tentu bagus bagi masyarakat. Sayangnya, sering sekali yang viral itu adalah justru hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak positif, bahkan hal-hal yang secara agama itu menjadi penodaan, bahkan penistaan. Sebagai contoh, di beberapa hari terakhir ramai di media sosial, seorang politisi mengatakan, mungkin kurang lebih seperti ini bahasanya, kasihan sekali, Allah Anda itu begitu lemah sehingga harus dibela, sehingga harus dijaga, sedangkan Allah saya ini begitu kuat sehingga saya tidak perlu menjaganya, saya tidak perlu membelanya, karena dia yang membela saya, dia yang menolong saya. Hadirin waktu iman, ini perkataan ini kalau kita tidak hati-hati, ini kita bisa tertipu, kita bisa tertipu, kita bisa terperdaya. Kenapa? Logikanya sangat pendek. Logika seperti yang pendek seperti ini, kalau ditanggapi dengan sumbu pendek, bahaya ini. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu logikanya tidak seperti itu. Maka apa yang dikatakan oleh orang tersebut, saya tidak perlu mengatakan namanya karena tidak penting. Karena bisa saja siapa saja yang mengatakannya. Dan mungkin jamaah sekalian juga sudah kenal, sudah tahu. Tapi yang paling penting adalah perkataan seperti ini jangan sampai meracuni masyarakat, sehingga kita terpengaruh dan berpendapat dan sepakat bahwa ya sudah, kita tidak perlu membela Allah, kita tidak perlu menolong Allah Subhanahu wa taala. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu diluruskan.
Dan menurut saya mimbar Jumat ini menjadi satu media edukasi yang efektif untuk jamaah sekalian agar racun-racun seperti ini tidak mempengaruhi kita. Pertama, di dalam Al-Quran jelas, di dalam Al-Hadis jelas, banyak sekali perintah-perintah kepada kita untuk menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, in tansurullah, jika kalian membela Allah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan, mengokohkan telapak kaki kalian, posisi kalian. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas di sini bahwa kita mempunyai kewajiban untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai kewajiban untuk menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain, surat Al-Hajj ayat 40 Allah berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh, innahu laqawiyyun aziz." Dan Allah akan menolong orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha gagah. Dalam bahasa hadis, pernah satu ketika Rasul berjalan dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Fa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kata Rasul kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, wahai anak muda, wahai anak kecil." Karena Ibnu Abbas masih sangat belia, ya, remaja. Kata Rasul, "Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu, Allah bersamamu. Fa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, memohon, maka mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ketiga keterangan yang saya sampaikan tadi, baik dua ayat ataupun hadis, ada satu narasi yang sama. Ada satu narasi yang sama, yaitu kita menolong Allah. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya siapa yang butuh pertolongan itu? Apakah Allah yang butuh pertolongan atau kita yang butuh pertolongan? Ya, apakah Allah yang butuh pertolongan atau kita yang butuh pertolongan? Kenapa kita mesti membela Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan Allah lemah, bukan Allah tidak berdaya, tetapi kita yang butuh pertolongan Allah, kita yang butuh penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam Al-Muhammad ayat ke-7, jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka pertolongan Allah itu tergantung bagaimana pertolongan kita kepada Allah. Di dalam surat Al-Hajj, Allah akan menolong siapa? Orang yang menolong Allah. Jadi sesungguhnya betul bahwa yang butuh pertolongan itu bukan Allah, tapi kita. Tapi agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, sejauh mana kita menolong Allah, sejauh mana kita menjaga Allah, sejauh mana kita membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan bersamamu. Bagaimana Allah bersama kita? Bagaimana Allah menjaga kita? Kalau kita cuek. Termasuk menjaga Allah itu dari apa? Dari orang-orang yang mulutnya kotor. Mungkin kalau sekarang bukan mulutnya, tapi tangannya kotor. Berani sekali berbicara, berani sekali mengeluarkan statement yang merendahkan, menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung azab Allah tidak langsung turun kepada orang tersebut. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenapa kita
perlu menjaga Allah, perlu menolong Allah, karena kita butuh penjagaan Allah. Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya yang butuh pertolongan itu bukan Allah, karena bagi Allah tidak ada ruginya. Karena bagi Allah tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya. Kita mukmin, kita kafir, kita taat, kita maksiat, tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya pada siapa? Pada kita. Maka kita yang harus menjaga Allah itu agar apa? Agar nanti kembali kepada kita Allah yang menjaga kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang maha segalanya, maha kaya, maha tahu, maha kuasa, maha segalanya. Lalu ketika kita membela Allah, menolong Allah, apa yang harus kita lakukan? Maka pertama, yang dimaksud dengan menjaga Allah, membela Allah itu adalah menjaga hududullah wa huququllah, menjaga batasan-batasan Allah dan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah punya hak yang wajib bagi kita, karena Allah punya batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Allah meletakkan aturan kehidupan bagi manusia di dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Ada rambu-rambu yang Allah berikan, ini boleh, ini tidak, ini jangan, ini silahkan. Maka jagalah Allah, jagalah rambu-rambu Allah, jagalah batasan-batasan Allah, tunaikanlah hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah itu adalah disembah, diibadahi, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dengan menjaga Allah itu adalah jagalah hak Allah, jagalah batasan-batasan Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu jaga Allah. Fadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Hadirin itu waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini makhluk lemah. Sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, dia lemah. Ada situasi yang dia sendiri tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Siapa yang menolongnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tolonglah Allah, jagalah Allah. Nah, kalau dalam hadis tadi disebutkan hafidhu, jagalah, ihfadillah, jagalah, maka dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak sekali, ya. Jadi secara umum menjaga Allah itu adalah menjaga hudud, hukuk. Dalam implementasinya, Al-Quran menitik beratkan kepada beberapa hal yang harus kita perhatikan, harus kita jaga. Pertama apa? Salat. Pertama dan utama, ciri kita menjaga Allah, ciri kita membela Allah, salat yang benar. Maka tadi pembawa acara mengatakan, mari kita salat bersama-sama, berjamaah. Karena bagi laki-laki salat itu berjamaah al-aslunya itu, bukan di rumah. Jagalah Allah, jagalah salat kalian. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian as-sholawat, salat-salat kalian, was salatil wusta, dan salat asar. Salat wusta dalam beberapa tafsir disebutkan salat wusta itu adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian, beribadahlah kepada Allah dalam keadaan tunduk. Itu jaga Allah. Jaga salat kalian. Terutama salat wusta. Kenapa? Karena di sana sumber kemalasan biasanya. Serba tanggung. Ya. Kemudian apalagi yang dijaga oleh kita? Dalam konteks kita berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama manusia, maka Al-Quran sangat menekankan, Al-Hadis juga sangat menekankan agar kita menjaga komitmen kita, menjaga janji kita. Wahfadhu aimanakum, jagalah oleh kalian janji-janji kalian. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka yang terhadap amanah dan janji mereka senantiasa memeliharanya. Itu ciri orang mukmin.
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin tidak punya janji. Tidak mungkin tidak punya komitmen. Baik di pekerjaan, baik di keluarga, baik dengan tetangga. Dan ciri orang mukmin, dia tepati janji tersebut. Itulah ciri menjaga Allah. Wahfadhu aimanakum. Maka tanda kemunafikan itu apa? Tanda kemunafikan itu adalah ketika orang ingkar terhadap janjinya. Dan yang ketiga, kita sebut 3 saja, ya. Dalam implementasi menjaga Allah itu adalah menjaga kehormatan kita, menjaga farji kita. Walladzina hum li furujihim yuhafizun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang menjaga farjinya, mereka yang menjaga kemaluannya, tidak terjerumus kepada jurang perzinahan yang merupakan indikator utama kebobrokan masyarakat. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah itu ini. Kalau kita perhatikan, dampaknya ke siapa? Bukan ke Allah, ke kita. Karena sejatinya yang perlu dijaga itu adalah kita, bukan Allah. Betul. Tapi jangan dipahami Allah itu lemah. Karena Allah maha kuat, Allah maha gagah, Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Tetapi kita perlu membela, perlu menjaga karena demi kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah jagalah hak Allah, jagalah batasan-batasan Allah. Implementasinya, perhatikan 3 hal. Jaga salat kalian, jaga janji kalian, jaga farji kalian. Inilah hadirin waktu iman yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan manusia ini makhluk lemah. Manusia ini sangat kekurangan dan banyak keterbatasan. Dan dia dihadapkan kepada banyak situasi yang dia sendiri tidak bisa apa-apa. Maka ketika itu Allah lah yang menjaganya. Syaratnya apa? Jagalah Allah. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Surat Yusuf ayat 64. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baiknya penjaga, Allah lah yang maha pengasih, maha penyayang. Ayat ini disimpan dalam surat Yusuf dalam rangkaian cerita tentang Nabi Yusuf. Yang salah satu dari cerita itu adalah bagaimana sedihnya Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya. Ketika kehilangan Nabi Yusuf, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di posisi dia tidak tahu Yusuf di mana, dengan siapa, betul enggak dimakan oleh serigala seperti pengakuan saudara-saudaranya. Sampai setiap hari Nabi Yakub menangis sampai matanya buta karena saking banyaknya menangis ingat kepada anaknya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yakub yakin, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Yang menjaga Nabi Yusuf itu bukan Nabi Yakub, bukan saudara-saudaranya, tapi Allah. Maka suatu ketika Nabi Yakub dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf dalam posisi Nabi Yusuf yang sangat terhormat, yang sangat mulia. Pertanyaannya, siapa yang menjaga Nabi Yusuf sampai akhirnya bertemu kembali dengan Nabi Yakub? Oh, karena ditemukan oleh kafilah pedagang dari dalam sumur. Oh, karena diadopsi oleh keluarga raja. Oh, karena ini dan itu. Itu semua wasilah. Itu semua adalah wasilah. Itu semua media. Hakikatnya Allah lah yang menjaganya. Kita sering, misalkan kita tugas keluar kota dalam waktu yang cukup lama, khawatir keluarga kita di rumah, takut terjadi apa-apa. Jangan dikira keluarga kita tidak khawatir terhadap kita ketika kita sedang bepergian cukup jauh. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang menjaga kita? Siapa yang menjaga keluarga kita? Allah. Allah yang menjaganya. Dengan cara apa saja? Syaratnya apa? Syaratnya kita jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan perintah Allah.
kita jauhi larangan Allah, kita penuhi hak-hak Allah, dan kita tunaikan segala yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk tadi janji, farji dan lain sebagainya. Itulah hadirin ikhwatu iman, mudah-mudahan ini membukakan bagi kita bahwa menjaga Allah itu jangan diartikan bahwa Allah itu lemah, bahwa Allah itu sangat kekurangan, tetapi menjaga Allah itu adalah agar Allah menjaga kita dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi tazkirah buat kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat kita senantiasa berusaha untuk menunaikan hak-hak Allah dan memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.